Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahayu dengan NPM 2023206011 dari program studi peternakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai tingkah laku ternak sapi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu tingkah laku ternak. Nah, tingkah laku ternak adalah semua tindakan dan respon yang ditunjukkan oleh hewan ternak dalam berbagai situasi, baik yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun respon ini bisa berasal dari rangsangan internal seperti rasa lapar, sakit atau stres, maupun rangsangan eksternal seperti suara, cahaya, suhu, dan perlakuan manusia. Tingkah laku ini mencakup aktivitas seperti makan, minum, istirahat, interaksi sosial, kawin, dan perlindungan diri. Adapun memahami tingkah laku ternak sangat penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan ternak, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan hewan, serta menunjang produktivitas dalam usaha peternakan. Gambaran umum tingkah laku ternak. Yang pertama, pendugaan kesehatan. Peternak dapat mengetahui apakah ternak tersebut dalam kondisi sehat atau tidak dengan cara melihat tingkah laku dari ternak tersebut. Jika ternak itu sehat, maka ternak akan terlihat lebih aktif, nafsu makan baik, dan responsif. Namun, ketika ternak itu sakit, maka ternak akan lemas, menyendiri, nafsu makan menurun, dan bergerak tidak normal. Yang kedua, pendugaan umur. Perbedaan umur ternak dapat dilihat dari perilakunya. Untuk ternak muda akan terlihat lebih aktif, lincah, dan suka bermain. Ternak dewasa akan lebih tenang dan fokus pada makanan dan aktivitas produksinya. Sedangkan ternak yang tua akan bergerak lambat dan lebih sering beristirahat. Yang ketiga, reproduksi. Tingkah laku juga mencerminkan kemampuan produksi ternak. Ternak yang sehat dan nyaman akan makan banyak dan berproduksi secara optimal, seperti bertelur atau menghasilkan susu. Namun, jika tingkah laku berubah, misalnya malas makan atau stres, maka produksi bisa menurun. Jenis-jenis tingkah laku sapi. Yang pertama, tingkah laku saat makan dan minum. Sapi makan dengan merumput atau mengunyah pakan, lalu memamah biak atau mengunyah ulang makanan dari rumen. Sapi sehat akan makan dengan lahap dan rutin melakukan ruminasi. Saat minum, sapi menyedot air menggunakan lidah. Sapi membutuhkan 30-80 liter air per hari. Jika sapi tidak mau makan atau minum, bisa saja itu adalah tanda sakit atau stres atau masalah pakan. Dengan mengamati kebiasaan makan dan minum akan membantu peternak menjaga kesehatan dan produksi sapi. Tingkah laku istirahat dan tidur sapi. 1. Istirahat. Sapi biasanya beristirahat dengan cara berbaring sambil merenung atau memamah biak. Sapi yang sehat akan berbaring dengan tenang selama beberapa jam dalam sehari. Posisi berbaring menunjukkan sapi merasa aman dan nyaman. 2. Tidur. Sapi tidak tidur nyenyak seperti halnya manusia. Tidur sapi bersifat ringan dan singkat, biasanya hanya beberapa menit sekaligus dalam posisi berbaring. Posisi nyenyak atau REM hanya terjadi sebentar dan jika lingkungan tenang. Adapun tanda-tanda normal ternak yaitu sapi berbaring, mata terpejam, tetap waspada saat ada suara, dan tanda tidak normal yaitu terlalu sering berdiri, gelisah, atau tidak pernah berbaring bisa jadi tanda stres, ketidaknyamanan kandang, atau sakit. Tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial pada sapi adalah cara sapi berinteraksi dengan sapi lainnya dalam satu kelompok. Sapi adalah hewan sosial yang hidup berkelompok dan membentuk struktur sosial. Adapun ciri-ciri tingkah laku sapi yang normal. Yang pertama, berkomunikasi dengan suara, sentuhan, atau saling menjilat atau grooming sebagai bentuk ikatan sosial. Yang kedua, bergerombol saat makan, istirahat, dan bergerak. Yang ketiga, menunjukkan dominasi dalam kelompok, misalnya ada sapi yang lebih dominan dan disegani. Yang keempat, menghindari konflik jika sudah terbentuk hierarki yang jelas. Adapun tingkah laku sosial yang tidak normal. Yang pertama, agresif berlebihan, sering menanduk atau mengejar sapi lain. Yang kedua, terlalu menyendiri, menjauhi kelompok atau bisa jadi itu adalah tanda stres atau sakit. Yang ketiga, tidak mampu bersosialisasi terutama pada sapi baru di kelompok itu. Tingkah laku reproduksi.
Tingkah laku reproduksi adalah perilaku yang ditunjukkan sapi betina maupun jantan saat memasuki masa birahi atau kawin. Perilaku ini penting untuk dikenali dalam program perkawinan dan pembibitan. Adapun ciri-ciri sapi betina saat birahi, yang pertama gelisah dan sulit diam, yang kedua sering mengeluarkan lendir bening dari vulva, yang ketiga sering menaiki atau dinaiki oleh sapi lain, yang keempat berusaha mendekati sapi jantan, yang kelima penurunan nafsu makan, dan yang keenam yaitu sering menguak atau bersuara. Adapun ciri-ciri pada sapi jantan, yang pertama, sapi akan kelihatan aktif mencari sapi betina, yang kedua mengendus bagian belakang sapi betina, yang ketiga menunjukkan hasrat kawin atau mencoba menaiki betina, dan yang keempat lebih agresif dan aktif dari biasanya. Tingkah laku pertahanan diri ternak sapi. Tingkah laku pertahanan diri adalah reaksi alami sapi untuk melindungi diri dari ancaman, baik dari hewan lain, manusia, maupun lingkungan yang tidak nyaman. Perilaku ini bisa berupa menghindar dan menyerang. Yang pertama, menghindar atau yang sering disebut dengan defensi pasif, yaitu sapi akan menjauh atau lari saat merasa terancam, menghindari kontak mata atau menjauh dari manusia atau ternak lain, berdiri diam dan waspada, terutama jika merasa takut. Umumnya terjadi pada sapi muda atau yang belum terbiasa dengan lingkungan baru. Kedua, menyerang atau defensi aktif. Sapi akan menanduk dan menendang jika merasa terancam atau terpojok, menggeram atau mengeluarkan suara keras, melompat atau melonjak saat stres atau panik, dan umumnya dilakukan oleh sapi jantan atau induk yang sedang melindungi anaknya. Pendugaan kesehatan ternak sapi. Perubahan tingkah laku adalah tanda awal yang mudah diamati untuk mendeteksi kesehatan sapi. Dengan mengenali tanda-tanda ini, peternak bisa segera mengambil tindakan sebelum kondisi sapi menjadi memburuk. Adapun tanda-tanda sapi yang sehat, yang pertama, aktif dan responsif terhadap lingkungan, nafsu makan baik dan rutin minum. Yang ketiga, sering berbaring dengan tenang dan melakukan ruminasi atau memamah biak. Yang keempat, bulu halus dan mengkilap dan mata cerah. Yang kelima, kotoran normal, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kasar. Adapun tanda-tanda sapi yang sakit, yang pertama, lesu, diam dan tidak responsif. Yang kedua, nafsu makan menurun dan hilang. Yang ketiga, tidak melakukan ruminasi. Yang keempat, bulu terlihat kusam, mata sayu dan berair. Yang kelima, berbaring terus-menerus atau tidak mau berdiri. Yang keenam, kotoran tidak normal, misalnya diare. Dan yang ketujuh, bisa mengeluarkan suara terus-menerus atau menunjukkan tanda yang tidak nyaman. Pendugaan umur ternak sapi. Untuk mengetahui umur sapi dapat dilihat dengan mengamati gigi, mata, tubuh dan kulit, lingkaran tanduk, serta tingkah laku. Yang pertama, melihat gigi atau tili gigi. Pedet umur 0-1 tahun, gigi seri masih kecil dan rapat. Umur 2 tahun, sepasang gigi seri susu diganti gigi tetap yang besar dan kuat. Umur 3-4 tahun, 2 pasang gigi tetap terlihat. Umur 5 tahun ke atas, semua gigi seri tetap sudah tumbuh, dan umur tua gigi mulai aus, tanggal dan tidak rata. Adapun cara yang kedua yaitu melihat mata. Sapi muda dengan mata cerah dan tajam, sedangkan sapi tua mata mulai sayu, keriput di sekitar kelopak. Cara yang ketiga yaitu dengan melihat tubuh dan kulit. Sapi muda badan tegak, kulit kencang, dan bulu halus, sedangkan sapi yang tua postur mulai membungkuk, kulit kendur, dan bulu yang besar. Cara yang keempat yaitu dengan melihat lingkar tanduk. Umur sapi bisa diperkirakan dengan menghitung lingkaran atau cincin pada tanduk. Setiap lingkaran menunjukkan sekitar 1 tahun. Adapun cara yang kelima yaitu tingkah laku. Sapi yang muda akan terlihat lebih aktif, suka bermain, penasaran, dan sapi yang dewasa akan terlihat tenang, fokus makan dan berproduksi, sedangkan sapi yang tua akan kelihatan lebih lamban, sering istirahat, dan kurang responsif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Yang pertama, faktor lingkungan. Suhu yang terlalu panas atau dingin, kandang yang sempit, kotor, atau bising dapat membuat sapi menjadi stres. Sapi yang nyaman akan lebih tenang, mudah makan, dan tidur dengan baik.
Adapun faktor yang kedua yaitu faktor pakan. Kualitas dan ketersediaan pakan sangat mempengaruhi perilaku sapi. Jika pakan cukup dan bergizi, sapi akan makan dengan lahap. Kekurangan pakan bisa membuat sapi gelisah atau saling berebut. Adapun faktor yang ketiga yaitu perilaku manusia. Sapi akan cenderung jinak jika diperlakukan dengan baik dan terbiasa dengan manusia. Namun, jika sering dipukuli, diteriaki, atau ditangani dengan kasar, sapi bisa menjadi takut, agresif, dan stres. Faktor yang keempat yaitu kesehatan dan umur. Sapi yang sakit cenderung diam, tidak nafsu makan, dan menyendiri. Umur juga memengaruhi tingkah laku sapi. Muda lebih aktif, sedangkan sapi tua lebih tenang dan lamban. Kesimpulan, tingkah laku sapi mencerminkan kondisi kesehatan, umur, dan produksi. Perilaku seperti makan, minum, istirahat, dan interaksi sosial bisa menjadi indikator penting bagi peternak. Faktor lingkungan, pakan, perlakuan manusia, serta kesehatan sangat mempengaruhi tingkah laku sapi. Dengan memahami tingkah laku dan penggunaan ilmu, peternak dapat merawat ternak lebih baik dan meningkatkan hasil ternak secara optimal. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.